capek fisik sama capek psikis juga. Secara pemikiran dia capek, secara badan pun dia capek. Jadi mungkin karena dia tulang punggung keluarga ya. Terus dia kan ordernya, pekerjaannya kan banyak banget kan, banyak orderan apa segala macam. Jadi jeda untuk dia istirahat itu kayaknya nggak ada. Dikit sekali waktu buat dia. Jadi mungkin karena itu dia jatuh sakit. Yang sekarang Olga butuh itu bukan obat ya, tapi semangat. Dari teman-teman, dari media, yang Olga butuhkan itu semangat kayaknya. Rumah sakit tak dipungkiri berdampak pada sejumlah acara yang dibintanginya. Kabarnya sejumlah acara itu kini sudah mulai kehilangan daya gregetnya lantaran ketidakhadiran Olga Syaputra. Lantas, bagaimana nasib sejumlah kontrak yang sudah ditandatangani Olga? Uang sudah tentu bukan masalah bagi Olga. Sejak menerjuni karir sebagai komedian, pemandu acara, penyanyi, hingga pemain film, Olga diganjar dengan bayaran yang sangat fantastis. Dan sadar dengan kemampuan dan kemampanannya, barangkali inilah yang membuat Olga kerap mencari obat yang paling mujarab bagi sakitnya. Aku harus pending semuanya. Dia selalu tanya, "Ma, ada lagi obat gak sih yang bisa bikin kepala Olga gak sakit?" Ya. Tapi uang kita bisa cari, sehat kan susah, Mbak. Belum adanya kepastian kapan Olga akan meninggalkan rumah sakit sudah tentu akan membuat penggemar berat Olga diliputi rasa kecewa. Lantas, benarkah Billy Syaputra, adik kandung Olga, memiliki beban dengan sakit yang kini tengah dirasakan Olga? Benarkah Billy sengaja dipersiapkan Olga untuk menggantikan dirinya sebagai entertainer? Nggak begitu tahu mengenai penyakitnya itu apa. Olga udah mendingan ya, Mai? Udah mendingan. Udah bisa makan. Udah bisa makan, tadinya nggak bisa ya, Mak. Oke, makan aja dia demen dia. Ya, sekali lagi pokoknya intinya terima kasih banyak buat semua. Keadaan Olga sendiri saat ini baik, sakit kepalanya sudah mulai berkurang ya, walaupun memang belum hilang sempurna. Selama Olga masih menjalani perawatan di rumah sakit, dapat dipastikan jika Olga akan vakum sejenak dari layar kaca, juga panggung hiburan tanah air. Olga sendiri jauh sebelum dirinya ambruk dan dilarikan ke rumah sakit, Olga memang telah mengurangi aktivitasnya di layar kaca. Lantas, apakah ini sebuah firasat bagi teman-teman Olga atau Olga memang telah menyadari jika fisiknya tak sanggup lagi untuk menjalani semua pekerjaan itu? Sekarang ini memang saya mengurangi program TV gitu loh yang sudah saya jalanin. Tapi nanti insya Allah saya akan tampil lagi karena kayak misalkan sekarang aja saya jam segini aja masih ada di tempat Pumi gitu loh, guys. Nah, nanti abis ini nemenin siapa? Chan Kelvin mau bekam. Karena dia nggak tahu tempatnya. Nungguin dia dulu tuh abis acaranya. Dah. Nganter dia nanti. Saya mah sibuknya sekarang gitu. Tidurnya pagi kalau misalnya acara pagi saya udah ngantuk banget dan lemes, saya nggak ambil. Jadi nanti aja deh. Nah pas acara sore kan bisa tidur agak lamaan dikit, ambil sore gitu, sehat lagi, menghibur lagi, biar saya bisa tampil lagi. Kan penggemar saya kasihan. Iya. Tadi baru dengar dari cerita Umi gitu loh. Ada orang Palembang nggak lihat saya, dia pukul itu TV-nya karena nggak ada saya. Sebagai entertainer, Olga memang terkenal gigih dalam merintis karirnya. Kemampuannya bermain waktu membuat Olga nekat untuk tampil di beberapa acara live yang waktunya nyaris tak memiliki jeda. Namun apa daya, fisiknya tak lagi mau diajak kompromi. Hingga banyak yang menuding jika Olga kejar setoran hingga tak memiliki waktu untuk istirahat. Lalu apakah benar jika banyaknya beban yang ditanggungnya ini yang menjadi penyebab sakit yang berkepanjangan? Dia itu satu terlalu banyak pekerjaan, kecapean, begitu banyak. Yang melihat kayak kemarin itu capek tetap dipaksa jalan. Kedua pikiran. Aku sih yakin ada pikiran, cuman dia belum ngomong. Ntar juga ngomong Mama. Intinya sih Olga menghadapi mungkin ada persoalan yang dia sendiri tahu gitu ya. Dan walaupun saya tahu juga barangkali itu memang hal yang sangat pribadi yang tidak bisa diceritakan untuk umum. Tapi yang pasti
menurut dokter kalau dari hasil pemeriksaan terakhir tadi, kalau dari Mbak Vera selaku manajernya menceritakan sebenarnya semuanya cukup baik-baik saja. Cuma itu aja, pikiran, stres tingkat tinggi yang berakibat kemana-mana gitu, ke syaraf dan lain sebagainya. Lo orang yang nonton aja ngelihatnya juga tahu pasti nih anak ntar bisa sakit. Orang kerjanya begitu udah kayak kuda, pagi ada dia, siang ada dia, sore ada dia. Ya maksudnya namanya kita kerja mulu, terus juga pola makan sembarangan pasti akan sakit. Justru ini jadi contoh buat yang lain-lain. Jangan kerja mulu, pikirin juga kesehatan. Jadi Olga kan bisa menjadi contoh juga buat teman-teman artis yang lain. Saya melihat Olga ini capek fisik sama capek psikis juga. Secara pemikiran dia capek, secara badan pun dia capek. Jadi mungkin karena dia tulang punggung keluarga ya. Terus dia kan ordernya, pekerjaannya kan banyak banget kan, banyak orderan apa segala macam. Jadi jeda untuk dia istirahat itu kayaknya nggak ada, dikit sekali waktu buat dia. Jadi mungkin karena itu dia jatuh sakit. Yang sekarang Olga butuh itu bukan obat ya, tapi semangat dari teman-teman, dari media. Yang Olga butuhkan itu semangat kayaknya. Walau polisi telah menetapkan Guntur Bumi sebagai tersangka, hingga kini Guntur Bumi belum juga mau menampakkan keberadaannya. Bahkan, kuasa hukum Guntur Bumi berdalih jika status baru yang melekat pada Guntur Bumi bukanlah sebuah tanda jika Guntur Bumi benar-benar bersalah. Lalu benarkah R menerima teror dari orang yang tak dikenal sebelum jalani pemeriksaan kemarin pagi? Lantas apa reaksi Habib Selon dengan laporan R soal pencemaran nama baiknya? Dan akankah konflik ini ditutup dengan masuknya Guntur Bumi ke dalam Hotel Prodeo? Pemirsa, posisi Guntur Bumi kian hari kian terjepit, terutama setelah pihak kepolisian menetapkan Guntur Bumi sebagai tersangka. Pasalnya, bukan tidak mungkin bayang-bayang Hotel Prodeo makin dekat dengan Guntur Bumi. Apalagi semua sangkaan yang dituduhkan terhadap dirinya telah memenuhi semua pasal, mulai dari penipuan hingga pelecehan seksual. Lantas, benarkah Guntur Bumi dan kuasa hukumnya mulai menyusun strategi baru demi lepas dari jerat hukum yang tengah mengintainya? Dari belasan laporan polisi yang masuk, penyidik memeriksa semuanya saksi pelapor yang melaporkan menjadi korban daripada GB. Ya, dari mereka memang ada yang perlu saksi lainnya untuk melengkapi laporannya, ada yang masih perlu bukti-bukti lainnya untuk melengkapi laporannya, ada juga yang sudah mulai lengkap dalam penyidikannya. Ya, sehingga dari beberapa laporan polisi ada yang sudah lengkap penyidikannya dan memang unsur pasal-pasal tuduhan itu terpenuhi. Dan ini menjadikan penyidik menaikkan status daripada terlapor GB menjadi tersangka. Kalau sudah penyidik berani menjadikan dia tersangka, ya sudah cukup ya bukti-buktinya dan saksi-saksinya. Belum menerima ya surat panggilan resmi dari Polda Metro Jaya, ya, panggilan resmi klien kami Ustadz Guntur Bumi sebagai tersangka. Itu UGB juga telepon saya, ya, dia tanya, "Mas, aku lihat di TV kok aku jadi tersangka?" Belum tentu seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka sudah bersalah. Langkah kepolisian untuk segera menetapkan Guntur Bumi sebagai tersangka ini kabarnya sebagai cara untuk memancing Guntur Bumi keluar dari persembunyiannya. Meski ada juga yang menduga jika langkah polisi ini terkesan gamang. Pasalnya, polisi belum bisa memberikan kepastian soal kasus hukum yang melilit Guntur Bumi. Meski kenyataannya ia telah memenuhi semua pasal yang disangkakan pada dirinya. Lantas, apakah ini upaya polisi untuk meredam kemarahan masyarakat terhadap sepak terjang Guntur Bumi? Jika dengan status barunya ini Guntur Bumi tetap tak mau keluar, apakah ia akan segera dijemput paksa oleh pihak kepolisian? Ya, ada laporan pelecehan, ada laporan penganiayaan, ada laporan penipuan, dan laporan yang lain-lainnya. Ini yang kasus yang mana nih UGB menjadi tersangka? Ya. Oke lah, kami tidak mau berandai-andai kasus yang mana. Namun demikian namanya, ya, seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan itu satu hal yang wajar atau lumrah.
Untuk kasus yang dinaikkan statusnya itu sudah lengkap sehingga status GB dari terlapor menjadi tersangka. Nanti saya sampaikan pada waktu GB dipanggil sebagai tersangka. Kalau masalah penahanan itu hasil pemeriksaan.